di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qasas ayat ke-38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berkatalah Fir'aun, wahai pembesar-pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu kecuali aku. Maka bakarlah olehmu wahai Haman tanah liat untukku. Kemudian bangunlah untukku bangunan-bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang yang berdusta." Ayat di atas menyebutkan dua bukti nyata proses pembangunan bangunan-bangunan milik Fir'aun. Siapa yang membangun dan bagaimana ia dibangun, dan materi apa yang digunakan untuk membangunnya. Fakta ilmiah pertama adalah terungkapnya misteri batu yang dipakai membangun piramida. Bertahun-tahun lamanya, bangunan piramida di Mesir menjadi misteri yang sulit untuk dipecahkan. Bagaimana cara orang-orang dahulu mengangkut batu-batu besar itu sampai ke atas sana? Bagaimana cara memotong batu-batu hingga menjadi potongan-potongan berbentuk kotak sempurna? Dari mana batu-batu itu didapatkan, sedangkan di dekat piramida itu tidak ada daerah penghasil batu-batu seperti itu? Hingga pada tanggal 1 Desember 2006, majalah Times menerbitkan sebuah berita ilmiah. Profesor Gilles Haack dan Profesor Michael Barson dengan tegas menyatakan bahwa piramida itu bukan dibuat dengan batu asli, tetapi batu yang terbuat dari tanah liat yang dipanaskan atau dibakar. Fakta kedua adalah orang berotak jenius di balik pembuatan bangunan-bangunan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa pembuat bangunan-bangunan tinggi itu bernama Haman, dan tujuan pembuatan bangunan-bangunan itu adalah supaya Fir'aun dapat naik dan melihat Tuhannya Musa dari atas bangunan itu. Siapakah Haman? Awalnya kaum Kristen menghina Al-Quran tidak tahu sejarah, karena Haman dalam kitab Bible disebutkan adalah pembantu raja di masa Babilonia. Sedangkan menurut Al-Quran, Haman adalah pembantu Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Profesor Maurice Bucaille, seorang ahli bedah asal Perancis sekaligus sejarawan hebat, ia mengatakan awalnya nama Haman tidak dijumpai dalam sejarah Fir'aun dan dilupakan karena bahasa hieroglifnya telah dilupakan. Ketika saya mencari nama Haman dalam kamus bahasa hieroglif, dan saya dapati bahwa ia adalah seorang yang hidup di istana Fir'aun sebagai kepala staf ahli pahat batu dan orang yang bertanggung jawab atas bangunan-bangunan besar milik Fir'aun masa itu. Demikianlah penjelasan Profesor Maurice Bucaille yang menguatkan fakta bahwa Haman adalah pembantu Fir'aun yang memiliki peran penting dalam pembangunan kerajaan Fir'aun. Untuk lebih lengkapnya bisa dilacak dalam buku Bible, Quran, dan Sains Modern karya Profesor Maurice Bucaille. Dalam buku itu dijelaskan Al-Quran konsisten terhadap ilmu pengetahuan dan fakta-fakta sejarah, namun tidak pada Bible yang justru banyak terdapat kontradiksi dalam menjelaskan sains dan sejarah-sejarah. Di dalam Al-Quran, nama Haman disebutkan 6 kali dan selalu berhubungan dengan Fir'aun. Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menjelaskan bahwa Haman adalah salah satu orang paling berpengaruh di kerajaan Fir'aun. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas bangunan-bangunan milik Fir'aun. Ia juga penasihat utama Fir'aun dan orang yang sangat diandalkan Fir'aun dalam segala urusannya. Karena memiliki orang-orang hebat dan cerdas di sekelilingnya, Fir'aun menjadi sombong dan lupa diri. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan. Bukti ketuhanannya adalah bangunan-bangunan hebat yang ia buat, tanah Mesir yang subur, dan pasukan yang tak terkalahkan miliknya. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan siksaan kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya agar segera ia sadar bahwa dia bukanlah Tuhan. Allah kirimkan belalang, kutu, kodok hingga darah yang menjadikan sungai Nil berwarna merah. Namun peringatan itu tidak pernah ia gubris. Justru ia menyalahkan Musa dan orang-orang Bani Israel yang mengikuti Musa dan menuduh mereka bahwa merekalah orang-orang yang membawa sial di negeri yang ia kuasai. Ketika peristiwa berubahnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular di hadapan para penyihir dan memakan ular-ular palsu milik para penyihir Fir'aun, terbesit keraguan di dalam hati Fir'aun dan ia mulai mengakui bahwa dirinya bukanlah Tuhan.
Namun Haman kembali meyakinkan bahwa Fir'aun adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Fir'aun. Musa hanya pembohong karena pada kenyataannya memang tidak ada siapapun di langit sana. Mendengar perkataan Haman inilah Fir'aun kembali sombong dan menetapkan bahwa ia adalah Tuhan yang tunggal. Untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan di langit sana, ia perintahkan Haman untuk membuat bangunan yang tinggi. Maka Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ke langit, supaya Fir'aun bisa bertemu Tuhannya Musa. Konon pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja, belum termasuk tukang dan kuli. Haman membakar tanah liat dan membentuknya menjadi batu yang utuh dan kemudian disusun untuk menjadi bangunan menara. Ketika Fir'aun naik menara itu, ia melepaskan anak panahnya dan anak panah itu pun kembali dengan berlumur darah. Fir'aun membohongi Musa dan pengikutnya bahwa Tuhan yang ada di langit telah mati. Padahal sebenarnya Fir'aun hanya mencelupkan anak panahnya ke dalam darah sebelum ia melepaskannya. Atas bisikan Haman pula lah Fir'aun berusaha membunuh dan menangkap Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun berjanji jika Musa dan semua pengikutnya tertangkap, ia akan menyiksa mereka semuanya sampai mereka mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Bani Israel yang saat itu tengah merasa kesulitan atas siksaan dan ancaman Fir'aun. Mereka memprotes Nabi Musa alaihissalam atas keadaan mereka. Namun kesabaran Nabi Musa alaihissalam seluas lautan. Dengan sabar beliau memberi harapan kepada Bani Israel, sekaligus menyeru mereka semuanya untuk lari meninggalkan Mesir untuk mencari tempat yang aman dari Fir'aun. Fir'aun sendiri bersama Haman telah bergerak mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya sebelum mereka berhasil lolos dari daerah kekuasaannya. Fir'aun membawa kereta kuda mewahnya dan tentara terbaiknya. Ia didampingi Haman, orang yang paling ia percaya. Sesampainya Fir'aun di tepi Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke atas air laut. Seketika laut itu terbelah dan terbukalah jalan untuk mereka menyeberang. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya melihat laut terbelah seperti itu, Haman kembali meyakinkan Fir'aun bahwa laut itu tunduk atas perintah Fir'aun. Maka Fir'aun pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Ketika Bani Israel telah sampai di ujung laut seluruhnya, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Maka laut yang terbelah itu kembali menyatu. Dengan izin Allah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Di saat terakhir seperti itulah Fir'aun berkata, "Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun." Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat ke-90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Sampai ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, ia berkata, 'Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Haman beserta Fir'aun di Laut Merah, dan kelak mereka akan dikumpulkan di neraka sebagai musuh yang selalu bertikai. Agar manusia mengambil pelajaran dari kisah Fir'aun dan Haman ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan jasad Fir'aun dan Allah jadikan ia sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kami selamatkan jasadmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Dan sesungguhnya manusia kebanyakan dari mereka itu lalai dari tanda-tanda kebesaran kami. Surat Yunus ayat ke-92.